pada saat Said Abdul Muthalib kemudian sudah merasa anaknya yang Said Abdullah itu saatnya untuk menikah, maka kemudian diajak untuk dinikahkan. Melewati sebuah tempat, di situ ketemulah dengan seorang dukun. Nah, ini mohon maaf. Tadi yang saya sebut, yang orang pintar tadi bukan Fatimah namanya. Nanti saya cari dulu. Dukun yang bernama Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan ngaji tentang sejarah, tentang kepribadi ayah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena malam ini kita masuk bulan Maulid Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak cerita tentang ayah Kanjeng Nabi yang ditulis karena memang singkat. Nah, tetapi saya mendapatkan dua bahan, yang satu di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ada juga Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Sama tebelnya 4 jilid, tapi dijadikan 1 jilid. As-Sirah An-Nabawiyah. Kalau di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq itu lebih banyak syair-syairnya. Agak susah memahami syair bahasa Arab. Nah, kalau di kitab yang ditulis Ibnu Hisham itu lebih mudah. Meskipun di beberapa tempat Ibnu Hisham juga mengutip Ibnu Ishaq. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah juz 2. Ini juga mengutip Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Lebih banyak Ibnu Ishaq yang dikutip. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti setting sosial ketika Kanjeng Nabi lahir, ketika ayahnya lahir, ketika datuk Kanjeng Nabi menjadi pelayan Ka'bah. Jadi datuk Kanjeng Nabi, Datuk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya. Saya ingin cerita kakeknya dulu ya, supaya lebih banyak paham. Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya. Nama pamannya itu Muthalib. Nah, kakek Nabi ini diasuh oleh pamannya yang bernama Muthalib, lalu dibawa ke Mekah, kemudian dikira oleh di waktu itu dari Yaman kalau nggak salah. Saya nanti cek lagi saudara. Tapi intinya adalah kemudian dikira itu budaknya Muthalib, Abdun, ya. Tapi kemudian dijelaskan, nah ini keponakan saya, keponakan dari saudara ayahnya Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim, dari saudaranya Hashim. Nah, salah satu tugas dari pelayan Ka'bah itu memberi minum, melayani jamaah haji. Dan air saat itu susah. Maka alhamdulillah kemudian Sayyid Abdul Muthalib mendapatkan ilham lewat mimpi. 3 malam berturut-turut ketika beliau tidur di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu
di samping Ka'bah, ya, ada tempat di situ bentuknya biasanya orang kalau umroh tawaf itu salat sunnah 2 rakaat di situ. Nah, malam pertama diabaikan, malam kedua diabaikan, malam ketiga Zam-Zam. Kenapa kok Said Abdul Muthalib mendapatkan mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam? Karena Mekah itu pernah dikuasai oleh penguasa dolim berasal dari Yaman, dan itu kemudian berhasil dikalahkan oleh kakek buyutnya Rasulullah dari Bani Kinanah. Kalau kita baca nasabnya Kanjeng Nabi kan sampai Mudrikah, Kinanah dan seterusnya sampai Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya mimpi yang ketiga kali dicarilah karena sudah sangat spesifik, diminta untuk menggali air Zam-Zam oleh penguasa dolim yang kemudian dikalahkan oleh Bani Kinanah, dan ada satu lagi suku saya lupa namanya. Itu kemudian ditimbun sengaja Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam itu sengaja ditutup rapat, ditimbun. Jadi bertahun orang nggak ngerti, orang Mekah nggak ngerti di mana air Zam-Zam. Dan petunjuk yang didapatkan di dalam mimpinya Said Abdul Muthalib itu di dekat Ka'bah, dan di situ tempat orang memotong menyembelih. Jadi memang tempat yang kotor, bau darah, bangkai, banyak burung gagak datang di situ. Kemudian mengajak salah satu putranya untuk menggali. Said Abdul Muthalib itu punya anak 10 laki semua. Enggak, ada perempuannya 10 tapi. Nah, gali cuman berdua. Orang Quraisy waktu itu ya mentertawakan. Tapi alhamdulillah berkat ilham mimpi itu ditemukanlah air Zam-Zam. Maka semakin bisa melayani jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Air minum, penginapan dan sebagainya. Nah, saat itu Said Abdul Muthalib itu bernadar. Nadar kalau sampai punya anak 10, maka yang satu akan dikorbankan. Ya. Lahirlah kemudian yang ke-10 betul, yaitu yang paling ragil Sayyid Abdullah. Nah, karena dia nadar, orang Arab saat itu gentle, maka dia berusaha untuk memenuhi nadarnya itu. Ya, memenuhi siapa? Tapi kan ada 10. Maka setiap anak tadi disuruh menulis namanya. Kemudian nama itu ditaruh di cangkir, diundi. Namanya yang keluar berarti dia yang harus dikorbankan. Nah, delalah, ya, apa bahasa Indonesianya? Mendelalahnya yang keluar itu Said Abdullah. Padahal Said Abdullah itu putra yang paling dikasihi. Ahabbu walad Abdul Muthalib ilaih. Ahabba walad Abdul Muthalib ilaih. Yang paling disayang itu Said Abdullah. Ya, tapi karena yang keluar namanya itu ya sudah, langsung digandeng, dibawa, diajak ke samping Ka'bah mau disembelih. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, Ana ibnu Dhabihain, aku ini anak 2 orang yang akan dikorbankan. Yaitu karena beliau dari keturunan Nabi Allah Ismail. Ya. Dan kemudian akan dikorbankan oleh kakeknya. Ana ibnu Dhabihain, aku anak anak dari 2 korban yang akan dikorbankan. Saudara-saudara, begitu dibawa menuju Ka'bah mau disembelih, maka orang-orang Quraisy yang melihat kemudian tanya,
ada gejala yang tidak beres ini. Mereka bertanya, Mada turid ya Abdul Muttalib? Mau apa engkau wahai Abdul Muttalib? Qala adbahuhu. Mau saya sembelih ini. Ya. Maka orang-orang Quraisy kemudian pada mengatakan, wallahi, bersumpah, la tadbahuhu abadan hatta tu'dhira fihi. Jangan kau bunuh, jangan kau sembelih. Ya. Sampai engkau dimaafkan. Sampai engkau tidak harus melakukannya. La in fa'alta hadza la yazalur rajulu ya'ti bibnihi hatta yadbahahu. Kalau engkau lakukan, maka setiap orang laki akan melakukan niru seperti yang engkau lakukan. Akan banyak anak-anak yang akan disembelih. Sebetulnya Said Abdul Muttalib juga bimbang karena ini putra yang terkasih. Maka orang-orang kemudian menyarankan, sebaiknya Anda menuju ke satu tempat. Ada yang mengatakan itu di Khaybar. Ada yang mengatakan itu Hijaz, wilayah Hijaz. Datang di sana ada orang pintar, tanya kepada dia. Kalau dia mengatakan anakmu harus disembelih, ya sudah, lakukan. Tapi kalau dia menyarankan ada jalan keluar yang lain, maka ikuti. Gitu. Datanglah kemudian ke tempat yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy itu, orang pintar. Orang pintar itu di dalam kitab tarikh disebut namanya, gimana ya, sebentar. Fatimah, namanya Fatimah. Saat itu nama Fatimah itu populer sebetulnya. Fatimah binti Mur al-Khathamiyah. Nah, kahinah, masuk kategori dukun, orang pintar. Kata orang pintar itu tadi, pengganti darah yang akan dialirkan itu apa? Kompensasi bahasa sekarang. Kalau engkau tidak ingin anakmu disembelih, kompensasinya apa? 10 onta. Gitu. Kata sambil Said Abdul Muttalib terus berdoa agar supaya jangan sampai ini yang disembelih, korbankan. Nah, kata orang pintar tadi itu, kalau 10 kok masih keluar nama, nanti 10 itu 10 onta itu kompensasi. Tapi diundi. Ini onta, ini Abdullah. Kalau yang keluar kok masih Abdullah, tambah lagi 10. Sampai keluar onta, berarti kalau keluar onta, Allah sudah meridhoi kepada keputusan untuk tidak menyembelih. Nah, orang-orang Quraisy senang membantu proses pengundian ini onta atau Said Abdullah. 10 onta yang pertama, yang keluar Abdullah. Tambah lagi 10, masih keluar Abdullah. Sampai 100 baru keluar onta. Gitu. Ketika sudah 100 keluar onta, apa kata orang-orang Quraisy? Radiya rabbuka ya Abdul Muttalib. Sudah, kalau ini berarti Tuhanmu sudah merelakan. Kau sembelih onta saja sebagai kompensasi. Tapi Said Abdul Muttalib masih belum yakin, dia ragu. Dia mengatakan, enggak, ini aku akan mengundi lagi sampai 3 kali. Kalau saat 3 kali kok masih keluar onta terus, nah berarti sudah keputusan akan menyembelih onta. Akhirnya begitu sudah 3 kali diundi, 100 onta itu. Jangankan dulu, sekarang saja 100 onta itu mahal. Apalagi kalau di bulan haji, ya mahal onta.
Onta-ontaan yang di lapangan itu, di taman-taman itu juga mahal loh. Apalagi onta yang hidup. Onta patung saja mahal. Saudara-saudara, akhirnya selamatlah Said Abdullah, tidak jadi disembelih. Nah, saat itu tidak hanya orang Quraisy, tetapi paman beliau yang bernama Abbas ibnu Abdul Muttalib itu juga mencegah sampai gondeli kaki ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Minta supaya jangan lakukan, gondeli. Tapi sebagai seorang ya gentle, ini nadar harus dilaksanakan. Sampai wajahnya Said Abbas yang melahirkan putra yang bernama Abdullah bin Abbas, yang ahli Al-Quran ya, yang didoakan oleh Nabi. Itu ada bekas luka di wajahnya gara-gara dia megangi kakinya ayahnya agar tidak sampai menyembelih Said Abdullah. Dan diceritakan sampai mati, sampai wafatnya paman beliau Said Abbas bin Abdul Muttalib, luka bekas di wajah itu masih tidak sembuh, tidak hilang. Nah, saudara-saudara, pada saat Said Abdul Muttalib kemudian sudah merasa anaknya yang Said Abdullah itu saatnya untuk menikah, maka kemudian diajaklah untuk dinikahkan. Melewati sebuah tempat, di situ ketemulah dengan seorang dukun. Nah, ini mohon maaf, tadi yang saya sebut yang orang pintar tadi bukan Fatimah namanya. Nanti saya cari dulu. Dukun yang bernama Fatimah. Fatimah sang dukun ini melihat di wajah Said Abdullah itu nurun nubuwah, ada cahaya kenabian. Maka kemudian dia menawarkan, ngiming-ngimingi, wahai anak muda, mau tidak menikah dengan aku kasih 100 unta. Gitu. 100 unta. Tapi Said Abdullah menolak. Menolak karena apa? Karena dia tidak boleh mendahului keputusan ayahnya. Bahkan saat ditawari itu, ya fatan, halaka antaka alayyal an wa u'tika mi'atam minal ibil. Maka Abdullah, perhatikan, saya akan bacakan. Said Abdullah, ayah Kanjeng Nabi, ketika dilamar oleh dukun dengan iming-iming 100 ekor unta, apa jawabnya? Ammal haram fal mamatu dunahu wal hillula hilla fa'astabinahu. Saya lakukan ya. Jelas tidak dengan lagu seperti itu, jelas ya. Fa kaifa bil amril ladzi tabghinahu yahmil karimu irdahu wa dinahu. Dahsyat ini. Kata Said Abdullah, kalau aku harus melanggar perintah, kalau aku harus berbuat haram, itu tidak diajak untuk nikah secara resmi. Pokoknya mau dengan perempuan dukun tadi itu dapat 100 unta. Melakukan perbuatan haram. Kata Said Abdullah, bagiku mati lebih baik daripada menuruti keinginan kahinah perempuan dukun tadi itu. Ya, jadi ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara, saya ingin menegaskan, karena beberapa waktu terakhir ini ada banyak orang-orang yang mengatakan ayah Kanjeng Nabi itu tidak masuk surga. Ya, saya heran, kok dia tuh sepertinya dia masuk surga. Lalu membahas tentang ayah Kanjeng Nabi. Saya yakin belum pernah baca kisah ini. Nabi
ayah, kakek, buyut, sampai Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim, itu orang-orang yang bernasab mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Meskipun Said Abdul Muthalib berdoanya di dalam Ka'bah, di situ ada berhala, tetapi dia memohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap memohon kepada Allah. Ya. Jadi Said Abdullah mengatakan kepada perempuan tadi, Allah Subhanahu wa taala melindungi aku, melindungi martabat dan agama. Jadi saudara-saudara sekalian, Said Abdullah bukan orang laki-laki yang mudah untuk dirayu oleh seorang dukun. Ya. Nah, kemudian dinikahkan oleh datuknya atau ayahnya, dinikahkan oleh ayahnya kepada perempuan yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab. Jangan lupa bahwa Sayyidah Aminah binti Wahab itu pada saat itu adalah afdhalu imra'atin fi Quraisyin nasaban wa maudhi'an. Jadi Said Abdullah itu memiliki nasab yang mulia. Ibunya Siti Aminah yang kita lebih kenal itu juga pada saat itu adalah termasuk orang yang memiliki nasab yang derajat yang mulia di antara suku Quraisy. Nah, lalu ditanya ketika sudah menikah dengan Aminah, Said Abdullah itu penasaran, nanya kepada dukun tadi itu, kenapa kok engkau ada apa? Kata dukunnya, aku melihat cahaya kenabian. Aku kepingin cahaya itu pindah ke aku. Ya. Jadi untuk menambah kesaktian, dukun kepingin cahaya yang ada di wajah Sayyid Abdullah. Tapi kata dukun tadi itu, nah karena kamu menikahnya dengan Aminah, ya sekarang hilang, gitu katanya. Nurun nubuahnya itu menurut si dukun tadi itu hilang setelah menikah dengan Siti Aminah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini menjelaskan. Saudara-saudara, tidak lama setelah menikah dengan Siti Aminah, kemudian Siti Aminah hamil, dan kemudian tidak lama Said Abdullah meninggalkan, pergi, kemudian meninggal. Jadi Nabi lahir kan sudah tidak punya ayah. Ketika usia berapa? 8 tahun, diajak oleh ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya. Ya, setelah itu juga sakit, meninggal juga. Jadi kisah Nabi ini bukan kisah anak seorang raja yang serba mewah, gemerlap, ya, bergelimang dengan kekuasaan dan harta. Enggak. Itu yang kemudian banyak mendapat simpati, mencuri perhatian para ahli sejarah yang ingin mendalami tentang Islam dan khususnya lagi tentang kepribadian dan sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan orang istimewa, tetapi menjadi istimewa. Bukan orang hebat, dia biasa saja. Masa kecilnya juga biasa saja. Tetapi bukan lahir dari orang biasa, baik ibunya maupun ayahnya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.